Tahukah kalian bahwa virus dapat digolongkan sebagai makhluk hidup dan dapat digolongkan sebagai benda mati? Alasannya, virus dikatakan sebagai makhluk hidup karena virus dapat bereproduksi dan memiliki asam nukleat. Sedangkan virus dikatakan sebagai benda mati karena virus tidak memiliki sel serta dapat dikristalkan. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas salah satu dari ciri kenapa virus dikatakan sebagai makhluk hidup, yaitu virus dapat bereproduksi. Nah, kira-kira bagaimana ya virus dapat bereproduksi? Virus tidak memiliki jenis kelamin. Tidak ada istilah virus jantan ataupun virus betina. Jadi, virus tidak bisa berkembang biak layaknya tumbuhan ataupun hewan. Nah, virus itu perlu sel hidup atau inang untuk dapat bereproduksi. Kenapa ya harus pakai sel inang? Dan bagaimana cara virus bisa masuk dan berkembang biak di dalam sel inang? Yuk langsung saja kita bahas. Sederhananya, tubuh virus terdiri dari materi genetik dan selubung protein atau yang biasa disebut dengan kapsid. Nah, bagian-bagian inilah yang akan diperbanyak diri oleh virus. Proses perbanyakan diri oleh virus dinamakan dengan replikasi. Untuk mereplikasikan dirinya, virus membutuhkan organ metabolisme. Organ metabolisme ini digunakan virus untuk menggandakan materi genetiknya. Karena virus tidak memiliki organ metabolisme, maka virus memanfaatkan organ metabolisme dari sel inang. Virus menggunakan organ metabolisme sel inang karena di dalamnya terdapat energi dan bahan untuk sintesis protein. Asam nukleat virus membawa informasi genetik untuk menyandikan semua makromolekul pembentuk virus di dalam sel inang, sehingga virus baru yang terbentuk memiliki sifat yang sama dengan virus induk. Karena virus menempel dan masuk ke dalam sel inang untuk bereplikasi, sehingga virus dikatakan sebagai parasit intraseluler obligat. Artinya, virus hanya dapat hidup di dalam sel organisme tertentu yang cocok. Sel inang yang dapat ditempati oleh virus untuk bereproduksi diantaranya ada hewan, tumbuhan, manusia, hingga bakteri. Nah, untuk mengetahui bagaimana virus bereproduksi di dalam sel inang, kita belajar dari bakteriofag. Bakteriofag ini berasal dari dua kata, yaitu bakteria yang artinya bakteri dan phagein yang artinya dimakan. Sebab itu, bakteriofag dikatakan sebagai virus yang menyerang bakteri. Dan bakteri yang diserang oleh bakteriofag merupakan E. coli atau Escherichia coli. Nah, untuk reproduksi virus itu sendiri terdapat dua daur. Yang pertama ada daur litik dan yang kedua ada daur lisogenik. Untuk daur litik, sel inang ini akan mati dan akan terbentuk partikel virus yang baru. Sedangkan pada daur lisogenik, sel inang mengandung profag, bisa membelah, tidak mati, serta tidak terbentuk partikel virus yang baru. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu ya. Ada daur litik. Daur litik terjadi jika pertahanan sel inang
lebih lemah dibandingkan dengan daya infeksi virus itu sendiri, sehingga tahapannya berlangsung secara cepat. Virus yang mampu bereproduksi dengan siklus litik disebut dengan virus virulen. Pada daur litik, sel inang ini akan pecah dan mati serta terbentuk virion-virion yang baru. Daur litik sendiri memiliki 5 tahapan. Tahapan yang pertama ada adsorpsi, yang kedua ada injeksi, yang ketiga ada sintesis, keempat ada perakitan, serta yang kelima ada lisis atau litik. Nah, untuk lebih jelasnya kita bahas satu persatu tahapannya ya. Untuk yang pertama ada tahap absorpsi. Pada tahap ini, virion atau partikel lengkap virus menempel pada bagian reseptor spesifik pada sel inang menggunakan serabut ekornya. Reseptor di sini merupakan molekul khusus pada membran sel inang yang dapat berinteraksi dengan virus. Molekul-molekul reseptor untuk setiap jenis virus ini berbeda-beda, dapat berupa protein atau oligosakarida. Untuk tahap selanjutnya ada tahap injeksi atau disebut tahap penetrasi. Pada tahap injeksi, selubung ekor akan berkontraksi untuk membuat lubang yang menembus dinding dan membran sel inang. Selanjutnya, setelah terdapat lubang, virus menginjeksikan materi genetiknya ke dalam sel inang sehingga kapsid virus menjadi kosong atau dalam keadaan yang sudah mati. Untuk tahap selanjutnya ada tahap sintesis atau eklivase. Pada tahap ini, DNA sel inang dihidrolisis dan dikendalikan oleh materi genetik virus, sehingga dapat dengan mudah membuat asam nukleat atau salinan genom dari protein komponen virus. Nah, setelah sintesis dan pembentukan komponen-komponen virus, selanjutnya ada tahap perakitan. Nah, pada tahap perakitan ini, hasil sintesis berupa asam nukleat dan protein dirakit menjadi partikel-partikel virus yang lengkap sehingga terbentuk virion-virion yang baru. Dan untuk tahap yang terakhir, ini ada litik atau lisis. Virion baru akan menghasilkan enzim lisosim, yaitu enzim yang merusak dinding sel inang serta dapat menyebabkan sel inang osmosis dan akhirnya akan pecah. Partikel virion baru yang keluar dari sel akan menyerang sel yang lain. Daur yang kedua dari reproduksi virus yaitu daur lisogenik. Daur lisogenik terjadi jika sel inang memiliki pertahanan hidup yang lebih baik dibandingkan dengan daya infeksi virus, sehingga sel inang tidak segera pecah, bahkan dapat bereproduksi secara normal. Hal ini dapat berlangsung lama. Pada siklus lisogenik terjadi replikasi genom virus, tetapi tidak menghancurkan sel inang. DNA fag berinteraksi ke dalam kromosom sel inang membentuk profag. Jika sel inang yang mengandung profag membelah diri untuk bereproduksi, maka profag akan diwariskan kepada kedua sel anakannya. Virus yang dapat bereproduksi dengan siklus lisogenik disebut dengan virus temperat. Nah, dari pembelajaran kita hari ini dapat kita simpulkan bahwa virus
ini dapat berupa manusia, ada hewan, tumbuhan, dan juga bakteri. Nah, di dalam siklus hidupnya, virus terdapat dua daur. Yang pertama ada daur litik dan yang kedua ada daur lisogenik. Untuk daur litik terdapat 5 tahapan. Yang pertama ada absorpsi, yang kedua ada injeksi, yang ketiga ada sintesis, yang keempat ada perakitan dan pematangan, dan yang kelima ada litik atau lisis. Sedangkan pada daur lisogenik terdapat fase tambahan yang dinamakan fase penggabungan antara DNA bakteri dan DNA virus membentuk suatu profil. Nah, dalam suatu keadaan DNA dari virus akan memisahkan diri dari DNA bakteri dan akan mengalami tahapan selanjutnya, yaitu sintesis, kemudian perakitan, dan akhirnya akan litik. Nah, sekian materi pada kesempatan kali ini. Semoga bisa dipahami dengan baik dan dapat bermanfaat ke depannya.